Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah kita panjatkan pada kesempatan di siang hari ini teman-teman dapat menghadiri kegiatan ini dan saya ucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsir atas waktunya ya di mana membersamai kita semua dalam kegiatan hari ini. Salam serta sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti risalahnya ila yaumil qiyamah. Mari sama-sama kita mengawali pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu bagaimana kabarnya Bu Sumi? Alhamdulillah. Ibu Nia gimana kabarnya? Luar biasa. Ibu Nia kabarnya gimana? Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Ibu Kia, gimana kabarnya Bu Kia? Alhamdulillah, semangat. Semangat, luar biasa. Ibu Erna, gimana kabarnya Bu Erna? Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Eca? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu Tati, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Masya Allah, ya hari ini kelihatan bahwa ibu-ibu walaupun setelah beraktivitas ya tetap bersemangat ya untuk mengikuti kegiatan ini ya. Opener saya ya untuk kegiatan ini yaitu kita akan melakukan sebuah permainan ya. Permainan apakah itu? Permainan ini adalah guess what I say. Gimana caranya? Pertama-tama ya, saya akan meminta teman-teman untuk mute mikrofonnya. Kemudian saya akan chat ke salah satu dari teman-teman. Kemudian nanti yang akan bisa melihat chat saya itu hanya yang saya kirimi chat saja ya. Kemudian teman yang mendapatkan atau ibu-ibu yang mendapatkan, siapa yang mendapatkan chat saya, dia akan mengucapkan kalimat yang sudah saya kirimkan nanti kepadanya ya. Yang saya sudah tulis di chatnya itu dengan mic yang termute tadi. Jadi semuanya mute termasuk yang mendapat chat. Yang mendapat chat akan mengucapkan kalimat yang saya chat tadi itu sebanyak 3 kali. Peserta yang lainnya akan menerka kira-kira apa sih yang disampaikan oleh temannya tadi. Ya, silakan. Siapa yang dapat chat dari saya? Coba dilihat chatnya. Baik, sudah ada yang dapat? Coba angkat tangan. Oke, ya silakan. Jadi mengucapkan kalimat yang sudah itu 3 kali. 1 kali. 1 kali lagi. Ya, 2 kali, 3 kali. Yang ketiga. Kira-kira yang disampaikan oleh Ibu Nia itu apa? Kami bekerja bersama. Ya, Ibu Kia, kami bekerja bersama. Ibu Erna, kami bisa bersama-sama. Kemudian, Ibu Eca, kami belajar bersama-sama. Ibu Sumi, kami bangga bekerja sama. Jazakumullah teman-teman atas partisipasinya. Sekarang, Ibu Nia bisa di-unmute. Silakan di-unmute, Bu Nia. Ya, sudah. Ya. Silakan disampaikan kalimat apa yang tadi diucapkan. Kami bangga bergerak bersama. Masya Allah. Jadi hampir benar. Ya, alhamdulillah ya. Sampaikan oleh Ibu Nia tadi, kami bangga bergerak bersama. Dekati tadi kebenaran. Ya, kaminya benar, bersamanya benar ya. Bergeraknya ya yang kemudian dianggap belajar ya. Terlihat seperti belajar, Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya, kita tadi sudah melakukan satu permainan yang mudah-mudahan ini akan dapat membuka gitu ya belajar kita hari ini. Dan sekarang teman-teman ya, saya akan share screen. Sudah terlihat? Ya. Saya ingin dulu tentang video pembelajaran yang sudah di-share sebelumnya. Teman-teman mungkin sudah menontonnya ya. Apa saja aktivitas pembelajaran yang dilakukan di dalam video tersebut. Apakah ada teman-teman yang mau sharing di sini tentang video yang sudah ditonton tersebut? Ibu Tati. Silakan Ibu Tati. Ya. Dari video yang saya tonton tadi, aktivitas yang dilakukan Pak Guru ada pembukaan berupa doa, penyampaian salam, mengabsen kehadiran siswa. Ya. Kemudian ada lagi? Oh ya, silakan Ibu Sumi, silakan. Untuk di openingnya tadi itu
yang saya nonton, Ya. selain bertanya aduan doa dan sebagainya juga ada bertanya kabar. Kemudian Bapak Guru membuat apresiasi kepada siswa-siswanya, peserta didiknya untuk mengantar peserta didiknya kepada materi yang akan dipelajari pada hari pada hari itu. Oke. Openingnya seperti itu kurang lebih yang saya nonton. Itu openingnya. Kemudian yang berikutnya hanya secara utuh maksudnya lakukan oleh Bapak Guru itu apa saja begitu? Ya silakan Ibu Erna. Ya, dalam video tersebut aktivitas yang dilakukan adalah yang pertama ada kegiatan pembukanya. Yang tadi berupa salam yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman yang lain. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan intinya yaitu tadi mulai dari Pak Gurunya menyebutkan ciri-ciri objek, kemudian siswa menanggapi, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi atau temuan mereka. Setelah itu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu dan menitip kabar kepada orang tua siswa. Menitip salam kepada orang tua. Siswa. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lanjutan ya buat Ibu Erna. Bagaimana menurut Ibu ya pemahaman anak-anak ya jika pembelajaran yang Bapak Guru lakukan itu seperti itu? Dengan aktivitas yang seperti itu, bagaimana pemahaman anak-anak yang mereka dapatkan? Iya, kalau menurut saya pemahaman anak kalau misalkan pembelajarannya dengan model atau metode seperti yang diajarkan oleh guru tersebut, mungkin anak lebih memahami karena di situ ada pembelajaran aktif antara guru, ada interaksi aktif antara guru dan siswa, kemudian siswa dan siswa. Oke, silakan Ibu Kia. Dari video yang saya tonton tadi, selain apa yang disebutkan oleh Ibu Erna, ada juga terselip game-game dan bagaimana guru tersebut melibatkan siswa bukan hanya sekedar duduk di tempat duduk dan mendengarkan, namun juga bergerak membentuk kelompok, kemudian mempresentasikan. Jadi mereka tidak sekedar duduk diam dan mendengarkan, namun juga berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Untuk aktivitas pembelajaran seperti itu, jika kita lakukan di kelas sangat bagus untuk anak-anak, namun ada beberapa pertimbangan yang harus kita lihat juga bahwa bagaimana membuat anak-anak itu aktif berpartisipasi. Karena di sini melibatkan keaktifan anak dalam pembelajaran, maka mana anak-anak berpartisipasi untuk mencari, mereka di sini kan mencari pengertian itu guru sebagai fasilitator dan pengantarnya saja, sedangkan anak-anak yang akan menyimpulkan apa yang dipelajari, anak-anak yang menyimpulkan dengan bahasa mereka sendiri. Jadi untuk pemahaman berpikir tingkat tinggi anak sangat bagus karena mereka belajar mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan mereka, namun ada resiko di situ yang harus diambil guru di situ bahwa bagaimana meningkatkan partisipasi anak dan keterampilan berpikir anak supaya dapat mempelajari materi yang diarahkan oleh guru tersebut. Oke, Masya Allah ya, luar biasa ya yang disampaikan oleh Ibu Nia, sampaikan di dalam apa yang terjadi, apa pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tersebut. Hanya ya memang ya kita harus memastikan sebagai seorang guru, kita harus memastikan bahwa setiap anak di dalam kelas tersebut memang mendapatkan satu aktivitas belajar. Jadi semua anak mendapatkan aktivitas belajar, bukan hanya beberapa anak. Ya, sehingga yang tadi dikatakan oleh Ibu Dia bahwa semuanya berpartisipasi. Ya, semuanya berpartisipasi. Bukan hanya 1-2 anak, tetapi semuanya. Itulah yang dikatakan bahwa kita sebagai guru memastikan agar supaya setiap anak itu belajar, aktif belajar. Ya, Masya Allah. Khairan, Ibu Nia. Ada lagi yang kemudian mau menyampaikan? Ya, silakan Ibu. Iya, menurut saya tentang proses belajar yang dilakukan tadi untuk tingkat pemahaman anak ya terkait dengan materi yang disampaikan. Kalau menurut saya pembelajaran seperti itu kalau untuk anak kelas bawah itu mungkin efektif karena itu menguatkan ingatan anak tentang suatu objek. Misalkan kita memperkenalkan sesuatu, itu lebih kuat karena tanpa kita mendefinisikan barang yang objek yang kita ingin kita sampaikan, mereka sudah dapat mendefinisikan dengan bahasa mereka sendiri. Apabila mereka mampu untuk menggambarkan apa yang kita sebutkan unsur-unsurnya, maka mereka dengan tidak sadar bahwa mereka sudah bisa mendefinisikan apa yang ingin kita sampaikan dengan bahasa dan pemahaman mereka. Dan itu lebih apa ya? Jadi tanpa kita menjelaskan panjang, mereka sudah bisa memahami apa yang kita sampaikan. Iya. Dan juga itu meningkatkan analisis berpikir anak. Gitu. Mungkin seperti itu saja. Oh iya, Masya Allah. Berharap bahwa kita akan banyak belajar dan menguatkan pemahaman kita, ya, terutama dihubungkan dengan rancangan atau desain pembelajaran terpadu yang biasa kita buat untuk pembelajaran kita
di kelas. Saya berharap nanti pada saat kita bahas tentang ADLX, kita dapat menghubungkannya dengan apa yang selama ini sudah kita lakukan ya di kelas. Ya, teman-teman ya. Baik. Apa itu Active Deep Learner Experience? Active Deep Learner Experience adalah sebuah pendekatan yang memadukan dua pendekatan penting ya, yaitu active learning dan deep learning yang dikemas dalam proses pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Nah, apakah ada teman-teman yang kemudian ingin berpendapat dengan istilah ADLX ini atau Active Deep Learner Experience? Silakan. Ya, silakan Ibu Nia. Iya. Di pembelajaran ADLX ini berarti karena dia memadukan dua pendekatan pembelajaran yaitu active learning dan deep learning, berarti ada dua aktivitas utama di situ yang kita lihat di active learning sendiri, karena tujuan dari active learning sendiri adalah anak-anak dapat belajar mandiri, dan deep learning itu pembelajaran mendalam. Berarti pendapat saya active deep learning experience ini pengalaman belajar yang pengalaman belajar mandiri dan bermakna yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi itu mungkin bahasa yang saya tangkap tentang active deep learning experience ini. Oke, ya, Masya Allah. Jazakillah Ibu Nia kemudian sudah memberikan pendapatnya tentang istilah active deep learner experience, yaitu Bu Sumi. Silakan. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nia bahwa ADLX yang adalah perpaduan dari dua pendekatan yang diantaranya active learning sama deep learning yang sudah disampaikan oleh beliau. Saya hanya menambahkan sedikit mungkin dalam proses pembelajaran ADXL yang dimana tadi sudah Ibu Nia sampaikan bahwa pembelajaran anak-anak secara mandiri, kemudian mereka sendiri mencari tahu, menggali informasi berdasarkan objek dari suatu proses pembelajaran dan melibatkan semuanya, bukan hanya 1, 2, atau 3 dari peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran itu, tapi semuanya aktif totalitas, melibatkan semuanya untuk mencari pengalaman dalam proses pembelajaran, memberikan ide, tanggapan, memberikan analisis, kemudian mengeksplorasi dari hasil belajar yang mereka pelajari dalam sebuah proses pembelajaran itu, sehingga semua anak-anak itu tersentuh pada proses pembelajaran yang berlangsung. Mungkin seperti itu. Masya Allah, ya luar biasa ya. Jadi Ibu Sumi sudah berusaha untuk kemudian melengkapi ya apa yang disampaikan oleh, silakan Ibu Kia. Kalau saya terkait dengan pelajaran Active Deep Learning Experience, itu merupakan sebuah pengalaman belajar yang mana melibatkan interaksi stimulus respon antara semua anggota dalam kelompok belajar, baik itu guru, siswa, dan juga meningkatkan pengalaman belajar siswa untuk mandiri dalam melakukan proses belajar itu tanpa harus banyak guru itu mengikut campur dalam proses belajar. Mungkin seperti itu, Ustazah. Iya ya, jadi ini menurut Ibu Kia, Active Deep Learner Experience itu harusnya ya pendekatan ini kalau digunakan di dalam sebuah pembelajaran itu akan membuat semua siswa itu akan aktif belajar dan hanya guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Ya, itu ya kira-kira ya Ibu Kia ya. Silakan Ibu Erna. ADLX ini kan paduan pendekatan antara active learning dan deep learning. Jadi intinya pendekatan yang melibatkan keaktifan siswa. Jadi bukan hanya siswa yang aktif, tapi ada terjadi interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa dengan media pembelajaran. Oke. Mungkin seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Ini semua tadi sharing dari teman-teman tadi, ini memperkaya ya pemahaman kita tentang ADLX itu sendiri, bahwa kita tahu bahwa kemudian kita menginginkan bahwa belajar itu adalah memberikan pengalaman yang sifatnya itu menyeluruh, gitu ya. Menyeluruh, kemudian siswa itu berinteraksi dengan semua proses pembelajaran yang ada, ya. Juga memberikan pengalaman belajar ya atau learner experience ya kepada siswa kita, ya, sehingga semakin kaya interaksi, semakin kaya aktivitas, maka semakin banyak yang didapat oleh siswa, ya. Maka akan semakin lengkap juga pengalaman-pengalaman yang didapat oleh siswa. Dan di sini yang aktif itu adalah siswanya, ya. Guru hanya sebagai fasilitator, ya, yang kemudian hubungkan ya semua atau menyentuh semua sisi-sisi peserta didik, baik itu sisi mentalnya, sisi fisiknya, sisi emosionalnya, kemudian sisi kontennya, bagaimana mereka berinteraksi dengan guru, mereka berinteraksi dengan teman sebayanya, mereka juga berinteraksi dengan permainan-permainan yang dilakukan di dalam proses pembelajaran, mereka juga berinteraksi dengan latihan-latihan yang diberikan, mereka juga berinteraksi, kalau sekarang ini kan mereka berinteraksi dengan teknologi yang mereka gunakan untuk belajar daring ya seperti ini. Mereka menggunakan chat, menggunakan hal-hal yang kemudian yang bisa digunakan atau dimaksimalkan dari proses pembelajaran menggunakan daring tersebut ya. Dan tentu juga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan lingkungan di mana dia berada.
Dan ini adalah untuk memperkaya itu ya pengalaman mereka sehingga dapat nanti meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan pemahaman, dan itulah yang kemudian kita sebut dengan siswa-siswa kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi active learning ya itu adalah proses di mana siswa itu terhubung dengan semua aktivitas kelas dengan usahanya sendiri. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Ya, apa itu terhubung? Nah, terhubung itu artinya secara utuh mental, fisik, dan emosinya itu aktif, ya. Jadi mereka itu bukan hanya bergerak saja, tetapi proses mereka berpikir, proses emosional mereka itu ikut juga mendapatkan ruangnya, sehingga mereka dapat mengambil pembelajaran, ya, mengambil hikmah dari apa yang mereka lakukan, sehingga itu dapat digunakan pada saat mereka keluar dari ruang-ruang kelas. Kalau kemudian sekarang kita melihat bahwa kalau kemudian pembelajaran itu hanya sekedar di kelas, maka ini belum dikatakan pembelajaran itu dapat menghubungkan ya secara utuh mental, fisik, dan emosional anak. Ditambah lagi mungkin sekarang dengan spiritual, ya, sehingga kita mengharapkan dengan mereka belajar active deep learner experience ini semua baik dari sisi ASK-nya ya, dari sisi nilainya, dari sisi keterampilannya, dari sisi pengetahuannya, ya, itu semuanya dapat membentuk suatu pemahaman, membentuk suatu nilai yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya mereka belajar tentang sholat, ya, maka mereka dapat kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di mana mereka tidak harus lagi kemudian diperintahkan untuk kemudian sholat. Tetapi bila mana mereka kemudian sudah mendengar azan, maka kemudian mereka sudah kemudian bersiap-siap untuk pergi sholat atau melakukan sholat. Ini baru dikatakan pembelajaran itu utuh, dapat menyentuh semua sisi dari siswa tersebut. Utuh, mentalnya, fisiknya, dan emosinya terhubung. Ya. Kemudian anak-anak juga, kita juga bisa mengaktifkan mereka dengan bermacam-macam aktivitas. Ya, sehingga itu dapat mengurangi atau kemudian mengurangi miss ya. Jadi kekurangan-kekurangan itu dapat diatasi. Misalnya, anak itu dapat kita aktifkan dengan cara membaca, membacakan apa yang mereka tulis. Jadi bukan cuma mereka disuruh menulis, tapi mereka membacakan apa yang mereka tulis. Ya, kemudian mereka juga dapat berdiskusi antar teman, dapat memberikan pertanyaan antar teman, ya. Dan ini untuk meningkatkan interaksi di antara siswa tersebut, ya. Nah, yang perlu lagi diperhatikan adalah masalah siswa itu melakukan sesuatu, bukan hanya menerima secara pasif. Sehingga kebiasaan-kebiasaan kita sebagai guru, di mana kita itu terkadang kurang sabar ya dalam kemudian meningkatkan atau kemudian bagaimana agar anak itu mendapatkan sesuatu itu dengan keaktifan mereka sendiri. Jadi bukan kemudian kita yang memberikan, ya. Pengertian-pengertian itu sebaiknya didapat oleh anak. Kesimpulan-kesimpulan itu sebaiknya didapat oleh anak, bukan didapat dari pengertian dari guru. Nah, ini yang kemudian sebagai seorang guru kita kemudian harus belajar bersabar untuk ini, agar supaya kadang-kadang karena kita terhalang terbatasi oleh waktu, udah langsung kasih aja gitu ya kepada anak gitu ya. Ternyata ya, tadi teman-teman juga sudah kemudian merasakan simpulkan sendiri tentang apa itu active deep learner experience dengan bahasanya ibu-ibu sendiri gitu ya, bukan dari bahasa pengertian dari satu pengertian, tetapi dapat menyimpulkan dengan bahasa sendiri. Itu yang kemudian kita harapkan anak-anak juga demikian. Itu apa itu learner, apa itu deep, apa itu active. Silakan. Itu kata untuk deep. Silakan. Oke, deep itu mendalam. Apalagi selain mendalam, apalagi? Oh, Ibu Eca bilang deep itu mesin. Ya, selain deep, apalagi yang bisa digambarkan dengan deep selain dalam, selain mendalam? Menyeluruh, apalagi? Selain mendalam, menyeluruh, menyentuh. Ya, ada lagi yang kemudian bisa dihubungkan dengan kata deep. Aktif dulu, aktif. Coba. Aktif apa aktif? Oke, Ibu Kia, deep itu menggabungkan. Oke, kemudian kalau aktif apa aktif? Aktif. Apalagi? Bekerja sama. Oke, aktif bekerja sama. Ya, baik. Yang berikutnya adalah learner. Apa itu learner? Learner itu pembelajar. Ya, apa lagi? Kata-kata yang berhubungan dengan learner. Pembelajar. Oke, nih Ibu Nia deep khusus. Dari siswa yang belajar secara menyeluruh. Iya, Ibu Nia, Masya Allah. Iya, learner. Iya, Alhamdulillah. Active deep learner experience. Aktif dalam memberikan kesempatan. Ya, sehingga pelajar punya pengalaman sebagai pembelajar. Ya, jadi kita sebagai guru itu memberikan kesempatan pelajar agar punya pengalaman sebagai pembelajar. Dengan apa? Dengan cara memberikan berbagai aktivitas kepada mereka. Oke. Kemudian deep, membantu untuk memperdalam pemahaman.
menjaga pembelajaran melekat pada siswa sehingga tidak hanya sampai di short term memory, hanya memori jangka pendek. Tapi yang diharapkan adalah deep itu agar supaya pemahaman anak itu melekat long term memory, jangka panjang. Ya, Long time. ya long time memory. Jadi pembelajaran itu diingat sampai jangka panjang, bukan hanya di kelas, tapi sampai di luar kelas. Dapat diterapkan di luar kelasnya. Dan siswa dapat mempraktekkan apa yang dia pelajari di dalam kelas, di luar kelasnya, di dalam kesehariannya. Ya. Dan ibu-ibu, yang kita harapkan ini adalah yang utuh. Bukan aktif tambah deep, atau aktif dulu, anak-anak aktif dulu, baru deep, atau aktif saja, nggak usah pakai deep, atau deep aja nggak usah pakai aktif. Tetapi diharapkan ini agar supaya aktif deep itu menjadi satu kesatuan. Deep ini satu kesatuan sehingga menghasilkan pembelajaran yang utuh, pembelajaran bermakna yang utuh. Nah, dapatkah aktif deep tercapai tanpa perencanaan? Menurut ibu-ibu bagaimana? Apakah aktif deep itu dapat tercapai tanpa perencanaan? Segala sesuatu yang terbaik adalah punya perencanaan terbaik. Iya, Ibu Nia, pembelajaran atau sesuatu yang didapat itu harus dengan perencanaan. Iya. Kalau tidak dengan perencanaan tentu tidak maksimal, ya. Kalau menurut Ibu Eca bagaimana Ibu Eca? Ya, sama. Segala sesuatu tuh akan tercapai dengan maksimal jika sudah direncanakan. Iya, ya. Jadi direncanakan. Ya, direncanakan tentu harus kemudian kita sebagai guru yang merencanakan karena kita yang memfasilitasi anak untuk melakukan aktivitas, dan aktivitas-aktivitas itu yang merencanakan adalah guru, yang melaksanakan bukan guru, yang melaksanakan adalah siswa. Nah, kemudian menurut Ibu Tati bagaimana Ibu Tati? Dapatkah aktif deep tercapai tanpa perencanaan? Bagaimana sarannya Ibu Tati? Belum tentu sesuatu itu harus direncanakan terlebih dahulu, sistematikanya berjalan dengan baik. Kalau seandainya melakukan aktivitas pembelajaran tanpa direncanakan, berarti nanti menerka-nerka. Insya Allah. Menerka-nerka, kemudian juga tidak tercapai, belum tentu tercapai, ya, dari sisi pembelajarannya belum tentu tercapai, hasilnya juga belum tentu tercapai. Sehingga memang tidak ada kata lain yang harus kemudian dilakukan oleh guru, yaitu jika ingin pembelajarannya di kelas itu active deep learner experience, maka berarti kita harus merencanakan apa yang harus kita lakukan untuk siswa kita. Begitu ya Ibu-Ibu? Iya, Masya Allah ya. Dan ini hanya bisa dicapai dengan mendesain pembelajaran. Baik ya, Masya Allah ya, diskusi kita hari ini tentang Active Deep Learner Experience. Kita sudah ada di penghujung. Apa insight yang teman-teman dapatkan dari diskusi kita hari ini tentang Active Deep Learner Experience? Ada yang ingin menyampaikan? Silakan, Bu Tati. Ya, ternyata pembelajaran Active Deep Learning Experience ini sangat baik sekali ketika seorang guru menerapkan dalam suatu pembelajaran di dalam kelas, di mana berbagai hal dari fisik, kemudian vitas anak yang menyangkut dengan keterampilan, pengetahuan, kemudian ritual dan sikap, semuanya tercapai ketika kita memaksimalkan kegiatan ini. Iya, Masya Allah. Ya, Jazakillah. Ibu Nia, silakan Ibu Nia. Apa insight yang didapatkan? Yang saya dapatkan mengenai Active Deep Learning Experience ini, pertama ada beberapa kata kunci. Yang pertama belajar mandiri, belajar bermakna, kemudian belajar analisis, dan bagaimana karena ini adalah pembelajaran aktif yang tadi saya sampaikan bersifat long time memory, maka selama ini pembelajaran yang kita lewati karena short time memory mungkin karena terlalu mengandalkan otak kiri yang bekerja sendiri, maksudnya karena tidak ada aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, yang merangsang bagaimana otak kanan siswa juga ikut aktif. Jadi ada keseimbangan dalam pembelajaran di situ. Otak kiri dan kanannya dua-duanya diseimbangkan. Akhirnya selain mereka belajar menganalisis, mereka juga dapat menyimpan memori pembelajaran itu karena bermakna. Sesuatu yang bermakna pada diri kita pasti kita ingat dengan baik dan ingat lebih lama. Jadi mungkin tugas kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menjadikan pembelajaran itu selalu menjadi kenangan yang selalu diingat siswa. Jadi kenapa siswa cepat lupa? Karena mungkin itu hanya sekedar lewat pada ingatan mereka. Sedangkan kalau kita membuat sebuah pembelajaran yang benar-benar menyentuh, benar-benar menyenangkan, mereka tidak akan lupa. Oh iya, suatu saat walaupun tidak secara keseluruhan karena ingatan manusia tidak secara keseluruhan, tetapi sebagian besar apa yang mereka pernah pelajari ingat, dan kalau kita dipelajari kembali itu tidak sulit karena semua sudah tersimpan dalam memori mereka. Dan yang insight yang saya dapatkan juga di sini adalah active deep learning ini
bagaimana kita guru pintar-pintarnya untuk selain manajemen pembelajarannya, waktunya juga. Ya. Karena active learning ini pasti harus ada persiapan yang panjang dan waktu yang kita gunakan karena kan melibatkan siswa. Jadi bagaimana manajemen waktu yang kita lakukan sehingga waktunya tepat dan pengalaman belajar yang didapatkan juga banyak oleh siswa-siswa tersebut. Itu yang saya dapatkan dari insight dari active learning. Masya Allah, keren banget ya insight-nya dari Ibu Nia, mantul ya. Masya Allah, begitu banyak gitu ya yang kemudian yang didapat oleh yang kita dapatkan gitu ya dari Ibu Nia dan Ibu Tati. Mungkin ada satu lagi yang kemudian bisa menyampaikan hal baru apa yang didapat dari sharing kita hari ini. Siapa yang bisa kemudian menyampaikan lagi apa yang baru? Ya baik, silakan Ibu Sumi. Untuk insight yang saya dapatkan dari diskusi kita kali ini tentang active learning experience sangat banyak yang memperkaya pengetahuan kita sebagai seorang guru yang selalu membina, memberikan knowledge bukan hanya tentang bagaimana mendidik anak-anak ini agar seperti yang tadi jelaskan pemahamannya long time untuk keseharian mereka. Mungkin yang pertama yang pengalaman atau insight yang saya temukan di sini bisa merubah bagaimana proses belajar kita dari persiapan kita, perencanaan kita yang awalnya kita dengan belajar misalnya hanya berfokus kepada pengetahuan siswa misalnya tujuannya agar anak-anak dapat menguasai KD ini dan ini, tujuannya agar anak-anak dapat bisa menggunakan ini dan ini. Kita dengan diskusi kali ini mudah-mudahan kita dapat memperbaiki lagi bagaimana penyampaian kita ketika memberikan materi kepada anak-anak, bagaimana ketika kita memberikan sentuhan kepada anak-anak agar anak-anak tidak bosan, tidak jenuh dengan pola pelajar yang begitu-begitu saja bisa mengcombine antara misalnya sebelum belajar kita misalnya dengan tabir atau dengan tebak kata, dengan permainan game, bisa combine antara pembelajaran yang satu dengan lain supaya setiap hari itu ada proses belajar yang berbeda dari hari yang sebelumnya. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan kemudian sharing kita hari ini dapat memberikan satu persepsi kepada kita, persepsi yang baru tentang bagaimana kita kemudian menggunakan pendekatan active deep learner experience di kelas-kelas kita ya, sehingga siswa kita mendapatkan sesuatu yang bermakna dengan apa? Dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Yang itu semua direncanakan by design oleh kita sebagai seorang guru ya. Sehingga apa yang nanti mereka dapatkan baik dari sisi attitude-nya, dari sisi nilainya, dari sisi spiritualnya, dari sisi spiritual, dan dari sisi keterampilannya, dari sisi pengetahuannya, itu semua bisa menjadi sesuatu yang deep untuk anak-anak kita, sesuatu yang mendalam untuk anak-anak kita. Sehingga kemudian pembelajaran itu bukan hanya terbatas di ruang-ruang kelas, tetapi bisa kemudian itu dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, dan ini tentu hal yang kemudian dirasakan oleh kita bersama, bahwa anak-anak kita semakin hari semakin baik akhlaknya, semakin meningkat ibadahnya, ya, semakin beradab, ya, dan ini yang kemudian hasil daripada pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan di kelas-kelas kita. Bukan hanya sekedar nilai, tetapi yang sesungguhnya adalah bagaimana nilai-nilai atau teori-teori yang mereka dapatkan di kelas itu dapat diterapkan di dalam keseharian mereka, untuk duniawi mereka, untuk akhirat mereka, yaitu mereka itu lebih terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala dari peningkatan sisi ibadahnya. Ya mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan hari ini. Kita sudah berada di penghujung ya. Di penghujung sharing kita hari ini, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsir atas waktu teman-teman semuanya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan kita berharap kita bisa bertemu kembali dalam sharing-sharing yang berikutnya yang akan memberikan dampak ya, memberikan impact bukan hanya kepada kita sebagai seorang guru, tetapi juga kepada siswa-siswa kita. Karena walau bagaimanapun kita tidak akan bisa memberikan kepada anak-anak kita jika kita sendiri tidak mempunyai hal tersebut. Jadi kita berharap agar supaya sesama kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita lebih meningkatkan ya sisi kapasitas kita dari sisi bukan hanya keilmuan ya, tetapi dari sisi nilai juga, sehingga ini akan mempunyai impact yang besar kepada siswa kita. Dan ADLX insya Allah pendekatan yang sangat penting yang harus kita terapkan di dalam pembelajaran di kelas-kelas kita. Baik, kita bisa menutup pembelajaran kita hari ini, sharing kita hari ini, dan sampaikan salam saya buat keluarga, ya. Kemudian maafkan ya sudah kemudian mengambil waktu teman-teman ya.
Yang harusnya nih waktu ini sudah harus digunakan untuk beberapa aktivitas yang lain. Tetapi luar biasa ya sharing kita hari ini. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.